tiba-tiba pintunya terkunci, saya tidak bisa keluar, sahabat. Aduh, gimana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Jabar Channel? Semoga sehat selalu. Tepat di belakang saya yaitu adalah masjid unik di daerah Cibarusa yang didirikan oleh Mbah Sena. Mbah Sena adalah keturunannya Pangeran Jayakarta. Kita kuak apa saja sejarahnya di dalam masjid ini. Mari ikuti. Masjid kecil nan unik dan antik ini terletak di Jalan Raya Serang, Cibarusa, nomor 10, Kecamatan Cibarusa, Kota Cibarusa, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Bangunan masjidnya memang tergolong kecil dan antik, dan yang lebih menarik lagi adalah bangunan di depannya dibentuk perahu dengan ukuran yang cukup besar dengan balutan warna putih. Dari sinilah bangunan masjid ini lebih dikenal dengan Masjid Perahu dan dapat kita temukan tidak jauh dari gerbang perumahan Cibarusa Indah. Ternyata bangunan perahu di bagian depan masjid ini merupakan sebuah tempat wudhu yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bangunan perahu. Para pendirinya pasti mempunyai sebuah maksud lain dalam pendirian tempat wudhu yang berbentuk perahu ini. Selain bangunan tempat wudhu berbentuk perahu yang cukup menarik tersebut, masih ada bagian yang juga menarik lainnya, yaitu bagian depan masjid ini diberikan ornamen bentuk dua pedang yang bersilang. Pedang tersebut berbentuk seperti pedangnya para pejuang Islam di Arab zaman dahulu. Lalu ada pula sebuah mustaka yang ditempatkan di atap tumpang tiga di masjid ini. Mustaka tersebut sangat indah, bahkan saya pribadi belum pernah melihat mustaka seindah dan sedetail itu. Bentuk dan ukirannya dibuat dengan sangat unik dan detail. Di bagian puncak mustaka tersebut diberikan lafaz Allah yang terbuat dari aluminium. Sementara itu, di bagian dalam masjid juga terpasang satu lampu gantung yang juga sangat indah dan antik. Lampu gantung tersebut sepertinya sudah berumur ratusan tahun. Meskipun begitu, tetap difungsikan sebagai sumber penerangan untuk sebuah bangunan masjid dengan memasangkan sebuah bohlam lampu listrik di bagian lampu gantung tersebut. Pada zaman dahulu, sepertinya lampu gantung tersebut justru digunakan sebagai tempat peletakan lilin ataupun lampu berbahan bakar minyak. Pada bagian sisi utara bangunan masjid ini terdapat sebuah bukit kecil dan rindang, pepohonannya dan sudah berusia ratusan tahun. Di atas bukit tersebut terdapat beberapa makam tua yang berkumpul di sana. Di bagian tengah makam tersebut terdapat sebuah bangunan makam yang terkunci, yaitu makam tersebut merupakan makam pendiri Cibarusa, Pangeran Senopati, atau oleh masyarakat sekitar lebih dikenal dengan sebutan Mbah Sena.
Menurut cerita tutur masyarakat sekitar menyebutkan bahwa Pangeran Senapati merupakan salah satu keturunan langsung dari Pangeran Jayakarta Wijayakrama, yaitu Sultan terakhir Jayakarta sebelum wilayah tersebut dikuasai oleh penjajah Belanda. Sekitar tahun 1619 Masehi, Pangeran Jayakarta memerintahkan Pangeran Senapati untuk menyelamatkan diri dari penjajah. Apalagi pada saat itu Sunda Kelapa kalah dalam peperangan melawan Belanda. Dan pada saat itu juga Belanda sudah mulai membangun pertahanan di kawasan pedalaman dan pesisir. Setelah itu, dimulailah perjalanan panjang Pangeran Senapati bersama dengan pasukannya, mulai dari menyusuri pantai utara Jawa hingga ke wilayah Batu Jaya, Rengas, Bandung, hingga ke Pasir Konco, bahkan sampai pada sebuah kawasan hutan jati. Akhirnya, beliaulah yang membabat hutan tersebut dan membuka sebuah wilayah pemukiman bernama Cibarusah. Beliau menganggap bahwa kawasan hutan jati tersebut merupakan kawasan yang sangat aman sebagai tempat persembunyiannya, sementara dari kejaran penjajah Belanda. Dibangunnya sebuah bangunan masjid tersebut dengan dua pedang menyilang mungkin disimbolkan sebagai perjuangan beliau dalam membuka lahan dan menyebarkan agama Islam di sana. Sahabat, tiba-tiba pintunya terkunci. Saya tidak bisa keluar, sahabat. Aduh, gimana ya? Ya Allah, siapa yang kunci ya? Tiba-tiba pintunya terkunci, sahabat. Saya tidak bisa keluar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mbah, saya pulang dulu, Mbah. Alhamdulillah, setelah bersalawat dan memohon izin kepada Allah, akhirnya pintunya terbuka dengan sendirinya. Sungguh luar biasa. Ya, cukup sekian dulu perjalanan wisata religi saya hari ini di makam keramat Mbah Sena atau yang disebut dengan Masjid Perahu. Terima kasih, semoga video ini memberikan manfaat dan hidayah buat kita semua. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa like, comment, and subscribe Al Jabar Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.